Nanti kita ada 3 bahasan, mudah-mudahan kena. Al-hadisut tasi, hadis yang ke-9. Anhu, dari Jabir. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW amaro, memerintahkan, bilakil asobi, untuk menjilati jari jemari kita. Setelah makan tentunya ya, jangan tidak makan terus menjilati dalam rangka apa. Wasohfah, dan juga menjilati piring. Ini mungkin buat kita tidak sopan, gitu ya. Kalau sudah makan lalu dijilati jari jemarinya, juga piringnya. Nah itu biasanya untuk di Indonesia khususnya gitu, dan mungkin saat-saat ini gitu dianggap tidak sopan. Tetapi ini adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau kita melihat ada orang yang setelah makan itu ya lalu dia masukkan jari jemarinya gitu. Tentunya makannya dengan tangan. Makan pakai sendok terus jemari ya apa hubungannya? Tidak. Nah ini apa hubungannya? Kenapa sampai Rasulullah SAW itu memerintahkan kita itu menjilati jari jemari kita setelah makan? Ternyata di sini dijelaskan. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, innakum, sesungguhnya kalian semua, la tadruna, tidak tahu, fi aihal barokah, di mana tempat keberkahan tersebut. Jadi makan itu keberkahannya dari mana? Apa di piring mentum, atau mungkin yang ada di sela-sela jari kita yang nempel di, atau mungkin yang masih nempel di piring. Nah biasanya budaya kita ini dianggap hebat tatkala makan itu di piringnya disisakan tidak habis gitu ya. Nah ini yang harus kita kikis habis. Walaupun kita tidak sampai menjilati jari jemari kita atau sampai piringnya menjadi ucing gitu ya. Umpama gitu ya. Tetapi jangan sampai terjadi menyisakan makanan. Menyisakan makanan. Ini biasanya mohon maaf nih, biasanya kalau dalam ada walimah itu pesta, bahasanya adalah walimah, atau lagi keundangan gitu. Wah kita segera itu diambil, nggak taunya nggak habis itu. Bagaimana caranya Bapak dan saudaraku sekalian? Kita lebih baik ambil sedikit dan nanti kalau kita kurang ambil lagi. Malu, kenapa harus malu? Bukankah itu adalah yang lebih baik daripada kita ngambil banyak terus disisakan? Jadi ngambil, kalau caranya bagaimana? Caranya adalah kita nyicipin dulu Pak. Ambil sedikit, cicipin, oh enak nih, ambil ada banyak, kira-kira enak mah. Tapi kira-kiranya, nggak begitu selera, ya sudah. Biasanya kan kita nggak begitu, papai semua, wah, satu persatu di papai, kabeh gitu. Rek ngasaan gitu. Nah kita coba semacam itu, karena konsepnya, Bapak dan saudaraku sekalian, ini ada konsep yang mungkin kita harus padukan ini. Sinkronisasi antara konsep kesehatan dengan konsep Rasulullah SAW. Konsep Rasulullah SAW yang namanya makan itu adalah makanlah kalian sebelum lapar. Dan berhentilah kalian makan sebelum kenyang. Jadi kapan? Ya kapan saja tatkala kita merasa lapar. Kalau kita kenyang ya jangan makan. Kan kalau anjuran dokter mah tidak. Ya pagi-pagi harus sarapan, nanti makan siang, nanti nah itu karena sudah terbiasa begitu, dipola begitu. Maka hukum law of attraction-nya itu pasti ada dalam kita, hukum law-nya itu. Law of attraction, jadi apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Itu semacam itu. Padahal coba kita berpikirnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah sama dengan ini. Kenapa ini terjadi? Ya kata Rasulullah itu, innakum sesungguhnya kalian semua la tadruna, tidak tahu. Min ayyuhal barokah. Di mana letak kebarokahan kita makan itu ada di mana? Ya, di yang sedikit atau mungkin di setetes sayur yang nempel di dalam
jari jemari kita atau yang ada di piring. Nah, kita tinggal lihat padukan saja kalau ini memang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan sopan santun di masyarakat gitu ya, sopan santun. Jadi budaya di masyarakat kita. Tapi sejatinya budaya yang harus berjalan, yang harus ada itu tidak boleh budaya itu nabrak atau bertentangan dengan sunnah, dengan hadis Rasulullah SAW. Lalu ketika ada budaya yang nabrak atau bertentangan dengan sunnah, maka yang dihilangkan apa? Yang dihilangkan budayanya. Jadi kedepankan sunnahnya. Itulah proses edukasi di dalam mengajarkan etika, dalam mengajarkan karakter, dalam mengajarkan budaya. Semacam itu. Jadi ada budaya-budaya yang memang umpamanya budaya Islam umpama gitu ya, tidak sopan gitu. Ya itu kelihatan saja. Kita makan lalu kita menjalati jari, apalagi menjalati piring, dijamin tidak sopan. Dijamin tidak sopan. Lalu bagaimana? Itu yang pertama tadi, kedepankan sunnah, kebelakangkan budaya. Kalau dipadukan bagaimana? Nah, ini mempadukannya supaya budaya tetap jalan, kita tidak malu-maluin gitu ya. Tetapi hadis juga ya tadi, kita makan ngambil jangan terlalu banyak supaya habis. Ya. Karena dengan habis itulah kita minimum sudah tahu barokahnya di situ. Makanya kalau kita makan, habiskan, jangan menyisakan. Nanti di sini ada catatan. Nah, itulah keberkahan dalam makan. Rasulullah SAW adalah tidak menyisakan makanannya. Bahkan nanti sampai makanan yang jatuh, ini ada beberapa hal ya. Makanan yang jatuh itu harus diambil. Nah, ini juga harus dipadukan oleh budaya kita. Sejatinya kalau budaya itu kalau dulu nggak tahu, sekarang itu karena terlalu banyak makanan gitu ya. Jadi ketika murah teh bukannya diambil tapi ditajong. Ya kan itu. Makanan begitu jatuh bukannya diambil sekarang. Kalau kan dilejak, senang. Kerengenah-ngenah teh murah gitu semacam itu. Kalau kan dilejak. Kalau dulu kan tidak. Ya hidup masa saya dulu lah di kampung, di lembur gitu ya. Apalagi yang namanya santri, nggak ada tuh yang namanya santri buang-buang makanan. Dijamin itu. Karena tadi tidak tahu barokahnya itu ada di mana. Nah, dilanjutkan ini berbicara tentang barokah. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat lahu yang juga diriwayatkan oleh Muslim karena hadis tersebut riwayatnya Muslim. Idza waqa'at luqmatan ahadikum falyakhudhuha. Idza waqa'at tatkala satu wa idza waqa'at, ketika jatuh, luqmatan teh sahuap gitu. Makanan jatuh itu sesuap makanan jatuh gitu. Sahuapeun gitu kan. Ahadikum dari kalian falyakudha, maka ambil. Jadi jangan ditajong, jangan dijejak, tapi ambillah. Tapi nanti lihat ya, makanannya harus sesuai dulu. Kalau bubur nggak mungkin. Punya bubur jatuh diambil gitu. Ya minimum roti lah gitu. Yang diperkirakan masih bisa. Fal yumit maka nabiha min adza. Lalu bersihkanlah kotoran yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi ambil, bersihkan. Ini yang diajarkan orang tua dulu dan buat saya masih nempel. Makanya kadang-kadang saya masih kontradiktif dengan anak-anak gitu. Ketika saya ngambil, kata anak-anak, ngapain buang? Tapi itu kadang-kadang berbeda Pak. Kalau di rumah kita masih melakukannya. Tetapi kalau kita makan di luar di resto, kira-kira kita mau nggak? Dijamin tidak. Padahal hati kita mah sudah, aduh makanan teh mahal ya, aduh jatuh deh. Makanan yang tua deh, lamun nggak itu jatuh kan, semacam itu. Tapi jangan berpikir kalau kita beli es krim terus jatuh terus diambil, bagaimana cara ngambilnya? Umpama. Nah itu juga harus dipikirkan karena dimungkinkan itu sudah kotor semua gitu. Wali akuluha wala yad'uha lisyayatin. Ambillah, bersihkan lalu makan. Wala yad'uha lisyayatin. Maka jangan engkau sisakan untuk setan.
Jadi Rasulullah SAW memberikan warning, kalau kita makan itu nyisa, maka sisa makanan itu akan dimakan oleh setan. Itu hati-hati. Nah ini salah satu di antaranya. Nah lalu kita banyak bertanya, memang setan makan nasi juga? Memang setan, karena akan begitu ya Pak, makanannya apa? Saya sendiri juga belum pernah ketemu dengan setan berkomunikasi makanan naon maneh gitu, belum pernah. Tapi Rasulullah SAW sudah memberikan gitu ya. Maka apa yang dikatakan Rasulullah ya kita samina wa atona, kita dengarkan lalu kita taati. Wala yamsah yadahu bil mandil hatta yalaqu asabah. Dan janganlah kalian mengusap tangan atau membasuh tangan atau mencuci tanganmu sebelum kalian menjilat jari-jari kalian. Nah, balik lagi nih, ini yang lebih panjang gitu. Geleh katanya sepertinya gitu ya. Saya belak-belakan saja, saya masih ingat ini. Saya diajarkan ini oleh mbah saya. Jadi kalau mbah saya itu kalau makan begitu. Jadi makan setelah makan itu dijilatin. Nah, terus setelah itu bagaimana caranya? Airnya dimasukkan ke dalam piring, lalu dicuci piringnya, lalu diminum. Masya Allah. Saya masih teringat itu bagaimana cara makannya mbah saya. Itu sampai di situ. Nah, di situ ternyata ini. Gitu. Saya ketemu lagi ini hadisnya. Tadi saya sore baca, ternyata ini orang tua membaca ini dan ternyata sunnah yang dulu saya melihatnya itu geleh gitu ya, menjijikan, ternyata ini sunnah Rasulullah SAW ternyata. Tidak boleh mencucinya sebelum kita menjilatinya. Di sini hatta yalaqu asabah, fa innahu sesungguhnya la yadri fi ayyi ta'ami. Sesungguhnya kita tidak tahu, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di manakah letak keberkahan makanan tersebut. Nah ini diriwayatkan oleh Muslim juga nih. Jadi sekali lagi ada 3 riwayat ini. Yang pertama dari Jabir, riwayatnya Muslim, nanti Muslim meriwayatkan lagi dan ada nanti yang selanjutnya. Sekali lagi ini apa yang dilakukan Rasulullah SAW yang hari ini mulai ditinggalkan oleh kita dan bahkan apa yang dilakukan Rasul itu saat ini dianggap menjijikan atau memalukan minimum lah gitu ya. Kalau menjijikan ya, makanya bagaimana caranya? Kalau kita tidak bisa mengerjakan sepenuhnya di tempat umum, ya kerjakan waktu kita di rumah. Kan kaidah fikihnya begitu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan secara keseluruhan, maka sedikit kalian bisa mengerjakan. Nah, itu caranya begitu. Jadi, nah lalu bagaimana dengan mendidik anak cucu kita? Ya didik dengan hal yang sama itu. Tetapi kita harus wise, lebih bijak. Karena di budaya kita di Indonesia gitu ya, khususnya dan juga di tempat lain mungkin itu dianggap tidak sopan gitu ya, menjijikan. Ya, kalian tidak melakukannya di tempat umum. Gitu. Ini adalah salah satu. Nanti suatu saat mungkin kalau setiap orang memahami tentang pentingnya hadis ini, karena saat ini kan orang itu tidak berpikir tentang makanan itu berkah atau tidak. Yang penting kenyang, ya kan? Sekarang yang penting kenyang, bukan masalah berkah. Berkah itu berapa? Karena tatkala kita berpikir berkah itu segmennya bisa sudah lain tuh. Seperti kemarin yang begitu di situ ya, makan bersama-sama. Yang penting ya kenyang, yang penting halal, tidak sampai ke thayyiban tadi. Jadi semua dimakan saja. Halal memang, tapi tidak thayyib. Nah, itu harus bisa meninggalkan yang sama itu. Nah, ini harus sampai itu. Oh, ini itu tidak sesuai dengan budaya kita, tetapi ini sunnah. Nah, maka di segmen-segmen tertentu, di kelompok-kelompok tertentu, sejatinya kita hidupkan sunnah-sunnah. Ya ini salah satu di antaranya. Sekarang itu banyak orang yang istilahnya mempropagandakan hidupkan sunnah,
gitu ya. Matikan bid'ah. Nah, sok yang begini itu. Menjilati gitu. Itu kan juga sunnah. Ya hidup kan. Begitu. Nah, itu salah satu di antaranya. Selanjutnya di riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain juga disebutkan, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yahduru, mendatangi, ahadukum, kepada kalian, inda kulli syai', di setiap kesempatan, min sya'nihi, sekehendak dia, hatta yahduru inda tu'ami, sampai dia itu mendatangi kalian tatkala sedang makan. Nah, maka ada beberapa cara nih. Bagaimana caranya makan supaya tidak dibarengi atau tidak didatangi setan? Ini ada cara-caranya. Yang pertama ya basmalah. Yang kedua harus sambil duduk. La takul wa tashrab qa'iman. Nah, itu salah satu di antaranya. Ini yang biasanya, mohon maaf lagi-lagi. Makanya yang besok rekondangan tadi. Ada undangan. Biasanya kalau di kondangan tuh makan sambil berdiri. Betul? Nah, mereka akan berdiri. Nah, bagaimana caranya? Kira-kira mau bagaimana? Sebelum saya ditanya nih sama Pak Kakak, ya saya tanya duluan. Nah, bagaimana hukumnya? Kita makan sambil berdiri di tempat pesta. Nah, kadang tadi masih jelas lah gitu ya. Kita bisa menahannya, Pak. Kita bisa menahannya, makan tidak terlalu banyak. Kira-kira secukupnya saja. Udah gitu ya sudah, supaya tidak menyisakan. Oke, kita bisa. Sekarang berdiri, Pak. Mungkin nggak kira-kira kita bisa, sementara tempat duduknya habis oleh orang lain. Katakan begitu. Bagaimana caranya? Ada pom saja. Gitu. Ya begitu, harus dicari tempat duduk, gitu. Harus dicari tempat duduk. Bagaimana caranya? Bisa di luar, bisa di teras, bisa di mana saja, gitu. Itu semacam itu. Itulah susahnya menjadi orang-orang yang tengah-tengah atau menjadi, mohon maaf lah gitu ya, menjadi rakyat biasa. Sebab kalau undangan VIP mah nggak bakalan disuruh berdiri, Pak, karena sudah disediakan tempat duduk ya. Jadi jadilah orang yang VIP. Jadi begitu ke undangan pasti disuruh duduk, karena ada tempat makan yang khusus VIP biasanya semacam itu. Nah, sebenarnya kan Bapak dan saudaraku sekalian, tatkala ada tempat VIP, terus VIP-nya itu kosong, kita berani nggak untuk masuk ke VIP gitu aja kan? Nah, tinggal ambil aja kursinya. Kita hanya butuh kursi kan, bukan tempat duduknya. Pinjam kursinya. Kalau kursinya itu memungkinkan bisa diambil, nanti setelah selesai masukkan lagi. Itu salah satu dalilnya. Tapi memang begitu susahnya itu karena kita tidak terbiasa. Karena kita sudah terbiasa tatkala makan sedang pesta atau tatkala makan sedang walimah itu banyaknya berdiri. Kenapa? Geus adatna, geus umumna, karena menjadi umum. Karena sudah menjadi umum semacam itu. Padahal keumuman tersebut itu menyalahi dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satu diantaranya Bapak dan saudaraku sekalian. Ini bahasan yang pertama pada kita. Kayak yang pertama, kita disunahkan untuk setelah makan menjilati jari jemari kita dan menjilati piring. Artinya, ada intinya Pak. Artinya itu jangan sampai menyisakan, minimum di segitu. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan secara maksimum, ya kerjakan minimumnya. Minimumnya jangan menyisakan makanan. Nanti jangan ada pertanyaan Pak, kumaha lamun pan makan pedah, dinu pedah teh ayana cucuk rek dimakan. Oh jangan dah, itu bukan makanan gitu ya. Ya itu mah ada bagiannya kucing gitu. Atau apa kita makan lauk emas itu. Terus kepalanya harus dimakan, juga dimakan ya tidak. Itu kan karena bukan makanan, jangan menyisakan makanan. Gitu. Kalau itu bukan makanan, cucuk manyad makanan kan bukan makanan. Semacam itu. Sama saja dengan saya makan pepes ikan. Pepes ikannya pakai daun. Masa daunnya harus dimakan? Karena itu mah bukan makanan ya. Ya disisakan saja, daunnya dibuang. Nah begitu dengan cucuknya harus dibuang. Begitu caranya. Jadi jangan, karena kalau lebar cenah hulu lauk gitu. Makanya
aduh ini pedo gitu. Ya sok hari kira-kira bisa dimakan mah, silakan dimakan. Kalau tidak, sisakan buat kucing gitu ya. Nah itu yang maksudnya disisakan itu adalah makanan yang memang layak untuk dimakan. Itu selanjutnya, kenapa kita harus menghabiskan makanan semuanya? Bukan menghabiskan semua, jadi apa yang ada itu ditakar terus kemampuan kita untuk makan. Karena kita tidak tahu sebelah mana makanan itu yang berkah buat kita. Berkah itu apa sebenarnya Pak? Kita sudah pernah bicara berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi tatkala kita makan itu malah kita tambah baik, kita tambah sehat, gitu ya. Bukan tambah menjadi penyakit. Itulah berkah. Jadi berkah itu menjadikan kita itu lebih baik. Lebih baik apa segalanya? Itu lebih baik kesehatannya, lebih baik cara berpikirnya, lebih baik peredaran darahnya, lebih baik semuanya. Jadi kalau kira-kira makanan itu tidak menjadi kita lebih baik, ya tidak berkah ya. Tidak berkah. Itu. Nah nanti tambahan seperti Pak Kakak, halalan, thayyiban, barokatan. Sudah sampai ke sana 3 nih. Ya halal, terus ya thayyib, ya berkah. Nah ini kalau sudah begini pasti memilihnya pasti lebih selektif. Termasuk selektifnya bukan hanya selektif mengambil banyak, selektif bagaimana cara kita mengukur makanan kita. Kalau kita biasa di rumah makan umpamanya gitu ya, setengah piring ya cukup setengah piring. Jangan tatkala makan di rumah setengah piring, tatkala di pesta jadi 1 piring. Itu nanti pasti menjadi madorot. Madorotnya apa ya? Mohon maaf Pak. Barekting kamrekaan. Nah, itu ya. Kan sementara kita mohon maaf ya, kata walimah itu kan tidak hanya nasi saja. Nanti di sana ada stand-stand, ada bakso tahu, ada sate Madura, ada siomay, ada itu bakso, terus ada lagi yang roti di atas keju itu namanya. Yang masukin ke oven itu apa? Jupa-jupa, dan sebagainya itu kan kita ingin Pak, semuanya kita ingin gitu. Udah gitu udah channel Elizabeth, dan sebagainya ingin dicoba semua. Gitu. Silakan ya, silakan saja nggak apa-apa, asal masih terukur oleh kita. Jupa-jupa nyokot, roti nyokot, ada burger ambil, cendol segelas penuh gitu ya pasti tuh. Ada es jeruk ambil, semua jalan dijarin Pak. Jamin. Ya karena kita itu memang tadi belum berpikir tentang tadi halal Pak, semuanya halal. Tapi tadi thayyiban tidak buat kita. Sudah thayyiban berkah nggak buat kita? Jangan-jangan tidak berkah. Itu ya semacam itu. Nah makanya semacam itu. Ya seumur kita masih udah meren. Kalau makanya kalau ada orang panimati bala-bala sudah pernah makan. Jadi sudah pernah makan bala-bala. Jadi rasanya bala-bala itu begitu. Gitu. Jadi sudah pernah. Nah, gitu. Bukan sudah kenyang, tapi bukan sudah makan. Sudah pernah makan dulu. Sekarang mungkin ya nggak dulu lah gitu. Nanti aja dulu. Terus ini gorengan, sate sudah pernah. Gitu. Sudah pernah makan sate. Kapan dulu gitu. Jadi ingat aja makanan sate itu semacam itu rasanya. Ya udah semacam itu. Nah supaya kita itu tadi mendapatkan keberkahan dan mendapatkan thayyib. Selanjutnya kita tidak boleh menyisakan makanan karena makanan yang kita sisakan itu akan menjadi santapan setan. Bahkan makanan yang jatuh ke lantai atau ke meja makan, kalau itu memang masih ada manfaatnya, silahkan ambil. Jangan dibuang. Tetapi ini sekali lagi, Bapak dan Saudaraku sekalian, kita harus bijak. Karena budayanya kan sekarang berbeda. Ker di pesta, nyokot makanan di handapnya, pasti disinsirikin. Ih, gileh, jangan kebatur gitu. Minimum tatkala kita sedang makan di rumah, lah, semacam itulah. Gitu. Semacam itu. Karena kan kalau di rumah kita tahu mungkin lantainya kita yang ngepel, kita tahu cara membersihkannya gitu. Karena kalau di tempat jangan nggak tahu. Semacam itu. Ya, tapi kan kebanyakan kalau yang kayak kita ini kan sudah banyak makan di rumah dibanding dengan makan di luar. Walaupun makan di luar ya makanan yang dari rumah dibawa keluar, lalu makan kan gitu, makan di luar. Ya makan di luar kan begitu, makanan dari rumah
Bawa aja ke teras, makanan di luar, makan di luar katanya. Ya, wallahu alam bisawab. Itu 3 hal tentang makanan. 1, menjilati. 2, jangan menyisakan makanan. Yang 3, kalau ada makanan yang jatuh kita ambil lalu bersihkan dan makan.